بعرف بيتي وبعرف أرضي، أهلي محلاهم حوالي، وما بدي بلاقي حدي بالمحبة والحنية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Atifah Kisawudin, NIM 0306212062, PGMI 6 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa sejarah peradaban Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam. Yang pertama ini adalah benda yang bernama naskah fikih atau yang berisikan naskah fikih. Naskah yang ditulis tangan dalam aksara Arab serta bahasa Arab dan Melayu, isinya tentang fikih atau hukum Islam seperti pengertian wajib dan mubah, mujtahid, syarat rukun dan haram. Benda berikut ini adalah berisikan tentang naskah tasawuf. Naskah yang ditulis tangan dalam aksara Melayu atau Arab serta bahasa Arab dan isinya tentang tasawuf atau cara mendekatkan diri pada Allah, ikhlas dalam beramal, hikmah mengerjakan sholat, sabar menghadapi cobaan, membersihkan hati dari sifat dengki dan takabur, ciri-ciri orang arif dan lainnya. Kemudian berikutnya adalah berisikan tentang naskah tauhid, yaitu naskah yang ditulis tangan dalam aksara Arab dan bahasa Melayu. Naskah ini merupakan kumpulan karangan yang diantaranya berisi tentang tauhid atau keesaan Allah, hadis Nabi yang membahas tentang sholat, puasa, dan zakat, serta syair-syair dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Berikutnya adalah benda yang berisikan tentang nisan Syekh Rukunuddin. Nisan ini berasal dari Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, kemungkinan besar dari kompleks makam Mahligai. Berdasarkan pembacaan Latifik Kalus, pada nisan ini tertera nama Rukun Al-Din atau Rukunuddin yang wafat pada 23 Safar tahun 800 Hijriah atau 15 November 1397 Masehi. Selain itu, pada nisan ini juga tertera cuplikan surat Al-Imran ayat 18 sampai 91. Berikutnya adalah benda ini adalah replika nisan kaki makam pada tinggi. Replika nisan ini bagian dari kaki dari makam papan tinggi yang terletak di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Makam tersebut terletak di puncak sebuah bukit setinggi 215 meter dari permukaan laut, sehingga untuk mengaksesnya harus melewati hampir 900 anak tangga. Keunikan makam ini adalah nisan yang tingginya lebih dari 1 meter serta jarak antara nisan kaki dan kepala yang mencapai sekitar 15 meter. Nisan kaki ditulis dalam aksara Arab serta bahasa Arab dan Persia. Berikutnya adalah nisan Klumpang atau nisan ini yang berasal dari Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Ini sudah tidak utuh lagi. Beberapa bagiannya sudah hilang sehingga kaligrafinya tidak bisa ditelaah dengan baik. Namun kemungkinan besar isi tulisan tersebut adalah nama orang. Kemudian adalah benda ini adalah miniatur Masjid Azizi, yaitu Masjid Azizi yang terletak di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini didirikan pada masa pemerintahan Tengku Sultan Abdul Aziz bin Tengku Sultan Haji Musa Al-Khalid Al-Muzam Syah Sultan Langkat yang berkuasa antara tahun 1897 sampai 1927. Pembangunan masjid ini dilanjutkan oleh Tengku Sultan Mahmud Rahmat Syah pada tahun 1936. Bangunan masjid berdiri di atas tanah seluas 18.000 meter persegi oleh seorang kontraktor berkebangsaan Jerman. Arsitekturnya ini sangat raya dengan nuansa khas Timur Tengah. Benda ini adalah membahas tentang masa Islam. Jadi masa Islam itu adalah sejumlah bukti tertulis maupun arkeologis adalah bahan acuan bagi kehadiran Islam di Nusantara. Walaupun bukti kehadiran Islam tertua di Nusantara terwakili oleh satu nisan bertarikh 457 Hijriah 1082 Masehi dari Leran Gresik dari makam seorang muslimah bernama Fatimah binti Maimun. Namun sejumlah pakar sejarah yakin bahwa Islam hadir di Nusantara sejak awal berkembangnya Islam di tanah kelahirannya, Semenanjung Arab. Hal
itu didasarkan pada penyebutan kafur dalam Al-Quran yang diturunkan dalam Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Kata benda kafur dalam Al-Quran tersebut tidak lain dan tidak bukan, jelas merujuk pada nama komoditi dari tanah Sumatera, yakni kamper atau dikenal juga sebagai kapur barus. Penyebutan kata barus di belakang kata kapur merujuk pada nama suatu bandar di pantai barat Sumatera yang telah disebut-sebut dalam sumber-sumber Yunani Romawi pada abad ke-1 Masehi. Bukti nyata kehadiran Islam di Barus adalah keberadaan sejumlah makam kuna yang meskipun tidak berasal dari tarikh ke-7 Masehi, namun jelas membuktikan kehadiran Islam di Nusantara setidaknya sejak abad ke-11 Masehi. Baru abad ke-13 suatu entitas politik Islam tampil dalam sejarah Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai adalah kekuatan yang mewakili Islam di Nusantara baik dalam bidang politik maupun perdagangan di kawasan ini. Berpangkal dari kerajaan inilah syiar Islam itu meluas. Seiring meluasnya jaringan niaga kaum muslim yang berdagang di Nusantara, sejak lahir abad ke-13 Masehi itulah semakin banyak jejak kehadiran Islam di Nusantara, mulai dari tempat-tempat di pesisir yang menjadi bandar niaga hingga ke pedalaman yang menjadi pusat kerajaan, mulai Aru atau di pantai timur Sumatera Utara hingga Maluku atau dari Sriwijaya hingga Majapahit. Seiring memudarnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pemegang hegemoni di Nusantara, muncullah sejumlah kerajaan-kerajaan baru yang berorientasi pada dunia maritim dan aktivitas niaganya seperti Malaka, Aceh, dan Demak. Kerajaan Islam inilah yang kemudian menjadi penggerak makin tersebarnya Islam di Nusantara. Sekian video penjelasan dari saya tentang sejarah peradaban Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.